Horas, Horas, Horas. Salam jagat holong dari Sultan Mandailing. Kabupaten Mandailing Natal terletak di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum tahun 1992, kawasan ini masuk dalam wilayah administratif Tapanuli Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola, Simaronggit, Desa Sihepeng, dan Padang Pangombolak, Rudang Sinabur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Natal atau Linggabayu, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, Ranjo Batu, sebuah provinsi di Sumatera Barat. Batasnya di sebelah timur berada di Kecamatan Barumun. Wilayah Mandailing telah lama terbagi menjadi dua sub wilayah, yaitu Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Pada masa sebelum kemerdekaan, Raja-Raja Mandailing Godang biasanya bermarga Nasution dan di Mandailing Julu bermarga Lubis. Fakta ini menegaskan bahwa Mandailing dapat dilihat dalam dua hal, yaitu sebagai wilayah etnis dan sebagai wilayah geografis. Gunung berapi aktif, Gunung Sorik Marapi, terletak di perbatasan antara Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Asal kata Mandailing banyak diperdebatkan, tetapi ada dua pendapat yang berlaku. Berasal dari Mande ilang, artinya ibu yang hilang dari Minangkabau, dan Mandaholing, nama kerajaan yang sudah ada sejak abad ke-12 dan terbentang dari Portibi Padang Lawas hingga Pidoli di Panyabungan. Dokumentasi sejarah Mandailing sangat sulit ditemukan, karena meskipun terdapat naskah tarik tradisional, surat tulak-tulak, dan kitab pustaha. Pustaha lebih banyak berisi pengobatan tradisional, ilmu gaib, bahkan tafsir mimpi. Sejarah Mandailing lebih banyak diketahui dari kitab Negara Kartagama karya Kakawin Karyampu Parapanca. Ia mencatat bahwa pada tahun 1287 Saka atau 1365 Masehi, prajurit Majapahit menyebutkan adanya suatu wilayah yang disebut Mandahiling atau kata Mandailing. Mandailing Julu beriklim sejuk, dikelilingi pegunungan. Aik Batanggadis dan Aik Pungkut adalah dua sungai yang mengalir dari sumber yang sama, Gunung Kulabu, dan bertemu kembali di Muara Pungkut. Mulai saat ini digunakan nama Aik Batanggadis yang mengalir ke Singkuang, Samudra Hindia di pantai barat Sumatera. Kota Nopan adalah kota kecil yang dianggap sebagai pusat Mandailing Julu. Sawah seringkali terletak di lereng gunung dan tepi sungai, tetapi luasnya tidak mencukupi dibandingkan dengan sawah Mandailing Godang. Cuaca sejuk sangat cocok untuk tanaman kopi. Sebelum Perang Dunia Kedua, kopi dari Pakantan dan Ulu Pungkut diekspor ke Eropa dan Amerika dan dikenal sebagai kopi Mandailing. Permen karet dan kayu manis juga tumbuh subur di daerah ini. Gula aren berkualitas tinggi yang dikenal sebagai gula bargot dibuat terutama dari pohon palem. Bekas tambang emas dapat jumpai di Mandailing Julu. Bahkan aliran Aik Batanggadis orang sering mendapat emas melalui Manggore. Banyaknya mata air emas yang ditemukan membuat Mandailing mendapat gelar Tanah Sere. Dataran rendah Mandailing Godang cukup luas dan hangat. Padi tumbuh subur di daerah ini dan menjadi lumbung padi di Mandailing, Panyabungan. Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, terletak di kawasan ini. Panyabungan awalnya adalah sebuah kota kecil, namun karena berada di tengah dataran rendah Mandailing Godang, kemudian dengan cepat berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemukiman. Aik Mata yang diterjemahkan menjadi Gadis Aik Batang adalah sebuah sungai yang membelah kota Panyabungan, membuat pembagian wilayah menurut arah alirannya, yaitu Panyabungan Julu dan Panyabungan Tonga, serta Panyabungan Jae. Masyarakat Mandailing juga tertarik untuk membuat aneka masakan yang menarik dan lezat. Makanan khas Mandailing karena berbeda dengan daerah atau suku lain dari segi bentuk, tampilan, rasa, dan kemasan. Pasar ikan, ubi jalar, udang, sambal kecepe adalah makanan khas Mandailing. Dalam penamaan penyebutan nama makanan ini bisa menimbulkan air liur sebagai panganan snack. Dikenal juga dengan lemang,
kacang penyabungan, pakat, pakis, anyang, kipang, dan toge penyabungan. HP